Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwat fid din, azzakumullah. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di tempat yang mulia ini akan bisa menjadi tambahan bekal bagi diri kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula akan meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke dalam bab ke-19 di mana Al-Imam An-Nawawi memberikan judul bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab tentang orang yang mensunnahkan, mengadakan satu sunnah dengan sunnah yang baik ataupun sunnah yang jelek. Artinya ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah yang baik atau pengajaran pertama yang baik, dan ada juga yang jelek. Ini akan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya dalam masalah ini ada beberapa dalil, dan di antara dalil tersebut adalah beliau memasukkan satu hadis an Abi Amru Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah ini dalam para ulama mengatakan sebagai Yusufu hadhil ummah, orangnya ganteng sampai dibilang ini Nabi Yusufnya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah ini orang Yaman, orang dari negeri Yaman. Beliau bermuka bagus sekali mukanya sampai dikatakan sebagai seperti Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusufnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada suatu hari di awal siang, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin nimar awal aba. Lalu datang satu kaum dalam keadaan urat mereka tidak berbaju. Ada satu kaum yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan tidak berbaju, tapi mereka memakai seperti penutup badan yang terbuat dari bulu atau aba. Aba ini model kayak kain besar, terus dilipat jadi dua, terus tengahnya dilubangi asal memasukkan kepala. Apa ngarannya itu? Kayak jas hujan, benar Pak? Nah, modelnya kayak jas hujan. Pakaiannya kayak itu saja. Muqallidis suyuf, mereka ini dengan menenteng pedang. Amatuhum bal kulluhum min mudhar. Semua ini kata Nabi sallallahu, kata Jarir, semua yang datang dalam keadaan tidak pakai baju tadi atau bajunya yang tidak layak untuk dipakai, dari baju dari kulit, dari bulu dan juga dari kain yang dimasukkan tadi, semua ini dengan menenteng pedang, dan mereka ini adalah orang-orang mudhar. Orang-orang Mudhar ini Bani Mudhar maksudnya. Bani Mudhar ini salah satu kakek dari Nabi SAW itu juga berasal dari suku Mudhar. Ini satu kabilah Arab keturunan anak Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam yang termasuk terkenal suku Mudhar ini. Makanya ada kan kalau kita bicara tentang bulan haram, wa rajabum mudhar, kata orang kan, kata hadisnya kan seperti itu. Suku Mudhar ini mengagungkan bulan Rajab. Kalau mereka masuk bulan Rajab, mereka tidak mau perang. Ini menganggap sebagai bulan yang mulia. Ini orang-orang Mudhar yang datang dalam keadaan seperti ini.
fatama'ara wajhu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi min faqah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang mudhar yang datang dalam keadaan compang-camping ini tadi, membuat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Wajah beliau kelihatan sekali wajah berduka melihat miskinnya orang-orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keluarga beliau, dari salah satu turunan yang ada di dalam darah beliau itu ada orang-orang mudhar. Melihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya berubah menjadi orang yang begitu sedih melihat keadaan mereka yang begitu miskin ini tadi. Fadakhala thumma kharaj. Lalu Nabi SAW pun masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian beliau keluar. Fa'amara Bilalan fa'addana wa aqam. Lalu beliau menyuruh kepada Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, mereka kemudian salat. Setelah salat, lalu Rasulullah SAW pun berkhutbah. Thumma shalla thumma khataba. Faqala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat pertama, beliau sebutkan itu dalam khutbahnya atau dalam pembukaan khutbah hajah. Lalu beliau juga menyebutkan ayat di dalam Al-Hasyr ayat 18 atau 19 yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini semua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, maka datanglah seseorang, tasaddaqa rajulun min dinarih wa min dirhamin wa min dirhamih wa min thawbih min sa'in burrih min sa'in tamrih. Lalu datang orang-orang ini bersedekah dengan dinar mereka. Bersedekah setelah Nabi khutbah, bersedekah dengan dinar mereka, dengan dirham mereka, dengan gandum mereka, dengan kurma mereka. Terus mereka ini datang bersedekah. Walau bisyiqqi tamrah faja'a, walaupun dengan setengah daripada biji kurma ini sahabat ini bersedekah semuanya. Faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Lalu datang seorang dari Ansor dengan membawa satu tempat yang tempat ini begitu berat sampai-sampai susah bagi dirinya untuk mengangkat tempat tersebut, dan dia pun menyedekahkan ini di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Terus manusia berdatangan bersedekah diberikan kepada Rasulullah SAW sampai ada waktu itu dua tumpukan besar, satu tumpukan isinya pakaian, satu tumpukan isinya makanan. Hatta ra'aitu wajhan Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu madhhabah. Sampai-sampai setelah banyaknya sedekah dari orang-orang ini tadi, maka saya lihat, kata Jarir, saya lihat wajah Nabi SAW yatahallal madhhabah. Wajah beliau ini bersinar-sinar, senang beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah beliau melihat ini semua, beliau pun mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Orang yang mengadakan satu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka untuknya adalah pahala. Dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkan ajaran dia ini tadi setelahnya nanti. Setelah dia mati, setelah dia tidak ada lagi, maka dia tetap akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengamalkannya tadi. Artinya dapat pahala, orang yang melakukan juga dapat pahala penuh, yang mengajarkan juga dapat pahala penuh. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan orang yang mengadakan sunnah yang jelek atau ajaran atau kebiasaan atau contoh yang jelek terus diikuti oleh orang-orang yang lain, maka dia dapat dosa dan dia pun akan memikul dosa orang yang meniru apa yang dia lakukan daripada kejelekan, tanpa mengurangi dosa orang yang meniru dirinya ini tadi. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyuruh orang-orang itu untuk bersedekah karena beliau melihat bahwasanya orang-orang mudhar ini memang perlu untuk dibantu, perlu untuk diberikan sedekah,
dengan sebab keadaan mereka yang begitu sangat mengenaskan. Pakai pakaian cuman yang kayak jas hujan itu tadi, atau terbuat dari bulu. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, ja'a qaumun urat. Mereka itu sampai dikatakan tidak pakai baju. Dikatakan telanjang mereka ini. Padahal mereka tidak telanjang. Tapi pakaian yang mereka pakai ini tidak layak. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh orang-orang itu untuk bersedekah. Dan para sahabat pun kemudian datang berduyun-duyun untuk memberikan sedekah kepada orang-orang dari Bani Mudhar ini tadi. Maka Al-Imam An-Nawawi setelah meriwayatkan hadis ini lalu disyarah juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal muradu bis sunnah fi qawlihi man sanna fil islami sunnatan hasanatan ibtada'al amala bi sunnah. Yang dimaksud dengan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, orang yang mengadakan sunnah hasanah, yang dimaksud di sini adalah orang yang memulai sebuah amal. Amal itu adalah amal sunnah lalu diikuti oleh orang lain. Maka ini yang disebut orang yang mengadakan sunnah hasanah. Lalu orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengadakan ini pula akan mendapatkan pahala. Seperti contohnya misalnya, dulu misalnya kita bikin kotak amal, apa itu namanya? Dana sosial ar-rahmah, diandak. Setelah diandak, kadang-kadang masuk akan duitnya misalnya. Terus pas banyak orang, ada seikung orang betampai. Ini kayak ini nah caranya, dimasuki duit kayak ini. Nah. Akhirnya semua orang ini ikut memasukkan. Si fulan yang pertama kali memasukkan uangnya ke dalam kotak amal itu tadi, dia dikatakan telah mengadakan satu sunnah hasanah. Dengan apa yang dia lakukan tadi, orang-orang akan ikut. Dan ketika orang-orang akan ikut, orang-orang yang masukkan uangnya juga ke dalam kotak tadi, orang-orang itu dapat pahala. Dan orang yang pertama kali melakukan tadi, dia pun akan mendapatkan pahala. Nah ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah ini tadi. Bukan mengada-ngadakan sunnah, bukan. Bukan terus ngarang, bukan. Oh saya mau bikin sesuatu yang baik biar diikuti oleh orang banyak. Bukan, ini bid'ah, ini muhdats. Bukan seperti itu maksudnya sunnah hasanah. Tetapi memang sunnah itu ada dan orang ini memulai sunnah itu tadi. Seperti contohnya lagi. Kalau masuk rumah itu kan kita biasanya salam. Tapi kita juga melihat kadang-kadang di rumah keluarga-keluarga muslim ini keluar masuk rumahnya kayak ayam, kada pakai salam. Iyalah. Ada kalau yang kayak itu masuk rumah keluar sudah biasa. Atau ketika dia mau pergi, mau jalan misalnya karena dia mungkin tinggal dengan ibunya atau tinggal dengan bapaknya. Terus kalau dia mau jalan mungkin dia mendatangi bapaknya, dia mencium tangan abahnya, mencium tangan mamanya untuk pamit. Ini tidak jadi kebiasaan. Terus datang orang baru di rumah kita misalnya. Nah si orang baru ini mungkin anggap aja pembantu kita mengiyo acil, pembantu tukang tapas di rumah ya kan. Tapi ternyata si acil ini setiap masuk rumah dia ngomong assalamualaikum. Kayaknya hendak buliknya assalamualaikum. Akhirnya yang berisi rumah ini supan. Ini kenapa justru acilnya ini yang hobi assalamualaikum, yang berisi rumah kada. Akhirnya orang rumah ini pun ketika melihat si acil tukang tapas ini tadi, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum terus, akhirnya orang rumah ini mulai ketika masuk rumah mereka mengatakan assalamualaikum, misalnya supan ya kalau begimit dulu. Akhirnya jadi kebiasaan, assalamualaikum, keluar rumah pada assalamualaikum. Nah, si acil tukang tapas ini adalah orang yang mengadakan sunnah hasanah. Kenapa? Karena masuk rumah untuk mengatakan assalamualaikum itu ada di dalam dalil. Ada di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi ini tidak dipakai di dalam keluarga tersebut. Lalu si acil ini tadi mengatakan assalamualaikum diumpati oleh orang rumah. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan di dalam rumah tersebut. Dia ini melakukan sunnah hasanah. Dia dapat pahala dengan salam yang dia sampaikan. Dan dia pun akan dapat pahala dengan salamnya yang diikuti oleh orang-orang rumah tadi. Paham Mbak lah? Nah ini maksudnya sunnah hasanah. Bukan ngarang. Saya mau ngarang harus baca ini misalnya 16.000 kali ya. Kalau wah, ini dibaca habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Nah ini bukan sunnah hasanah. Ini bisa jadi bid'ah. Bisa jadi menjadi sebuah perbuatan bid'ah yang muhdats, yang tidak diajarkan, yang tidak terdapat di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna man ahdatsa fil islami ma laisa minhu fa huwa raddun wa laisa bihasan. Maka orang yang mengadakan aturan-aturan tadi di dalam agama Islam yang bukan bersumber dari agama Islam, fa huwa raddun wa laisa bihasan. Dia tertolak dan bukan disebut sebagai sebuah kebaikan. Nah, ini makna daripada sunnah hasanah. Dan intinya sunnah hasanah ini tadi adalah sesuatu yang menyepakati atau yang berkesesuaian dengan aturan-aturan Islam. Contoh lagi misalnya, Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dan seterusnya. Dan tidaklah orang-orang itu berkumpul di satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum. Mereka saling mempelajari kitab Allah. Nah, dari hadis ini kemudian orang mengadakan satu aturan baru. Apa aturan barunya? Tadarus Al-Qur'an. Apakah salah orang tadarus Al-Qur'an bersama-sama? Tidak, ada dalilnya. Ini dalil secara umum. Dalil secara umumnya ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul. Yang namanya kaum bukan satu orang, lebih dari satu. Mereka berkumpul di rumah Allah. Lalu mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Tadarus, mereka membaca Al-Quran secara bersama-sama. Ini dalilnya. Nah, ini disebut sebagai sunnah hasanah. Kenapa? Karena orang dulu tidak melakukan seperti ini. Orang baca Quran sendiri-sendiri. Terus dikumpulkan jadi tadarus dengan dalil ini tadi. Ini sunnah hasanah. Nah, sunnah hasanah di kebiasaan kita. Ini kadang-kadang ada cocok juga kalau sunnah hasanah terus. Ditambahi petsin, ditambahi masako, ditambahi macam-macam. Habis yang tadarus saja itu sudah bujur, sudah baik. Kaina ditambahi lagi. Oh, kaina setiap habis membaca si fulan, habis selesai tuntung, kaina baca zikir ini segala macam apakah disambatnya sampai rame misalnya kan. Tuntung kaina pindah lagi ke si fulan yang kedua. Setelah selesai membaca nanti ditambahi ini lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Seandainya dia cuma tadarus saja, membaca Al-Quran saja, maka itu cukup bagi dirinya. Dan itu merupakan sebuah kebaikan yang insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sunnah hasanah dan ini juga sunnah sayyiat contoh-contohnya. Artinya kebiasaan-kebiasaan jelek tadi ketika ditiru, maka ini pun akan menjadikan orang yang melakukannya mendapat dosa dan yang mengajarkannya pun juga mendapatkan dosa. Misalnya memberi contoh bagaimana cara membobol tembok misalnya, atau cara membobol kunci rolling door misalnya, ya kalau dengan sistem cepat 2 menit terbongkar misalnya, caranya kayak ini, diunggahnya di YouTube misalnya, akhirnya maling-maling itu melihat YouTube ini tadi, ya kalau setelah oh kayak ini caranya, akhirnya dipraktekkan lawan si maling ini tadi, ya kan, ada rolling door yang model kayak apa, gemboknya yang ngalih kayak apapun, dalam waktu 2 menit selesai terbongkar. Malingnya berdosa, yang ngajari, yang mengupload ke YouTube tadi dosa juga dia. Bahkan sebanyak apapun manusia yang mengerjakan, maka sebanyak itu pula dosa yang akan dia tanggung. Nah, ini sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Dan sunnah di dalam Islam itu ada 3 kelompok, ada 3 bagian. Yang pertama adalah sunnah sayyi'ah, kita sudah tahu. Orang yang mengajarkan perkara-perkara jelek. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW, bisa jelek itu mengakibatkan dia langsung memang kejelekan dan langsung dia mendapatkan dosa. Bisa jadi itu berupa istihsan. Istihsan itu sesuatu yang dianggap baik tapi tidak ada di dalam syariat. Syariat sama sekali tidak mengajarkan. Tapi karena ini dianggap baik lalu dikerjakan oleh orang-orang ini tadi. Nah, ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Istihsannya mereka katakan ini adalah baik, ya kan? Bahkan dikatakan bahwasanya man istahsana faqad syara' wa man syara'a faqad kafar. Orang yang istihsan itu berarti dia telah bikin syariat. Menganggap sesuatu itu baik. Oh, pokoknya ini baik, pokoknya ini bagus, langsung kita kerjakan. Langsung kayaknya dikarang-karang sendiri, pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Dikarang-karangnya seorang. Nah, ini namanya istihsan dan ini termasuk ke dalam sunnah sayyi'ah. Perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Yang kedua adalah sunnah hasanah. Bukan bid'ah hasanah lah. Ini kayaknya bid'ah hasanah kita bahasnya kayaknya. Ini sunnah hasanah. Sunnah yang baik.
contoh daripada perbuatan yang baik. Sunnah hasanah ini ada dua. Ada yang pertama, antakuna sunnatu masyru'ah, thumma yatrukul amal biha, thumma yujaddiduha man yujaddiduha. Satu amal yang dulu dia berasal dari syariat. Amal ini ada di dalam syariat. Rasulullah mengatakan ini sunnah. Rasulullah mengerjakan perkara ini. Tapi kemudian perkara ini tidak dikerjakan orang lagi. Kada ada lagi orang menggawe. Selesai orang kada tahu muyakkah menggawenya atau beratkah atau apa. Tidak ada lagi pokoknya orang yang mengerjakan. Lalu datang si fulan. Si fulan datang, dia tahu bahwasanya ini sunnah. Lalu dia kerjakan. Dia kerjakan, dia ajarkan, dia sebarkan kepada orang. Dan dia ajarkan bahwasanya ini adalah sunnah yang akan menjadi terpuji ketika kalian mengerjakannya. Maka ini disebut orang ini melakukan sunnah hasanah. Sehingga ketika dia mengajarkan kembali sunnah yang telah mati, yang tidak diketahui lagi oleh orang-orang, maka orang ini akan mendapatkan pahala dan pahala bagi siapapun yang mengajarkannya atau yang mengerjakannya. Sebagai contoh, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu orang menganggap yang jadi penguasa, yang jadi ulama-ulama yang mendapatkan kedudukan dan masyarakat semuanya itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Quran ini makhluk kata mereka. Bukan kalamullah tapi makhluk. Maka Imam Ahmad bangkit untuk melawan orang-orang ini tadi. Di saat manusia tidak tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, orang tahunya Al-Quran ini makhluk, maka Imam Ahmad tampil mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Dia bukan makhluk, tapi dia perkataan Allah. Dia bukan sembarang perkataan, tapi perkataan Allah. Nah ini Imam Ahmad ini menentang arus yang ada pada saat itu. Sedangkan arus pada saat itu adalah arus kebatilan. Yang diucapkan oleh Imam Ahmad adalah perkara yang sunnah, yang benar. Nah, maka sampai hari ini kemudian kita mengatakan, kita mengikuti perkataan Imam Ahmad, penjelasan Imam Ahmad. Ketika kita ditanya, apa Quran itu? Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Maka perkataan kita seperti ini, meniru perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, maka ketika kita mendapatkan pahala dengan pengakuan kita, Quran adalah kalamullah, maka insya Allah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pun akan mendapatkan balasan dari ilmu yang beliau ajarkan ini tadi. Nah ini, artinya dulu mati terus dihidupkan lagi. Contoh yang lain, sholat tarawih dengan imam, itu dulu pertamanya itu dikerjakan oleh Nabi bersama para sahabat. Setelah 3 hari dikerjakan, Nabi berhenti mengerjakannya. Karena takut ini menjadi wajib. Beliau bersembunyi karena mau keluar lagi sembahyang saurangan. Tarawih saurangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah ini, tidak ada lagi orang yang tarawih dengan berjamaah. Dengan imam, tidak ada lagi orang bertarawih dengan imam. Sahabat tahu ada sholat seperti ini. Tapi mereka tarawih sendiri-sendiri. Sampai Nabi meninggal. Sampai masuk zaman Abu Bakar. Keadaan tetap seperti itu. Orang tarawih tidak pakai imam. Sendiri-sendiri semua. Selesai zaman Abu Bakar, masuk zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di awal-awal zamannya Umar ibn Khattab, tarawih ini tetap dikerjakan dengan sendirian. Sampai kemudian Amirul Mukminin melihat kok banyak manusia ini yang tarawih seperti ini. Lalu dikumpulkan oleh beliau. Dikumpulkan dengan imamnya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. 2 orang ini disuruh gantian untuk jadi imam. Umar bin Khattab kumpulkan mereka di masjid, lalu disuruh tarawih dengan 1 imam. Yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini sunnah hasanah. Kenapa sunnah hasanah? Karena dulu Rasulullah mengerjakan itu. Dulu Nabi mengerjakan dengan berjamaah. Terus orang-orang meninggalkan. Jadi sendiri-sendiri sholatnya. Lalu dikumpulkan lagi oleh Amirul Mukminin dan dijadikan berjamaah. Seperti keadaan pertama kali Nabi mengajarkan kepada umat ini tadi tentang cara tarawih. Maka hari ini ketika kita tarawih dengan berjamaah, otomatis rekeningnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu nambah pahalanya. Ada sunnah hasanah yang beliau lakukan, yang beliau ajarkan, dan sampai hari ini kita pun melakukannya. Maka ini perkara-perkara yang dulu ditinggal, lalu
diajarkan kembali atau dihidupkan kembali. Ini disebut sebagai sunnah hasanah. Lalu yang kedua, contoh kedua atau jenis kedua daripada sunnah hasanah adalah min sunanil hasanah ayyakunal insanu awwalu may yubadiru ilaiha. Orang yang pertama kali melakukannya. Artinya ini suatu perkara sunnah, sudah jelas perkara ini ada di dalam syariat. Tapi orang-orang tidak melakukannya. Seperti tadi contohnya orang tadi, Nabi menceritakan tentang sedekah. Nabi menceritakan tentang miskinnya orang-orang dari Bani Mudhar. Lalu datang seseorang melakukan sedekah. Sedekah yang dia berikan ini sebagai pemancing daripada sedekah-sedekah orang yang lain. Maka pancingan dia ini tadi menjadikan dia melakukan sunnah hasanah dan dia mendapatkan pahala dengan sebab orang-orang lain tadi melakukan sedekah juga. Paham Pak lah? Nah, maka ini hikmahnya bagi kita apa? Ya kita harus cerdas. Jadikan diri kita ini punya amalan yang seperti ini. Contohnya apa sunnah hasanah? Ya contohnya seperti kita misalnya punya anak. Ajari anak kita ngaji. Ajari anak kita baca Al-Fatihah. Makanya saya ini selalu bilang, kalau bisa Al-Fatihah itu jangan diserahkan kepada guru ngaji. Al-Fatihah itu kita yang ngajarkan. Jadi anak kita itu kita ajari Al-Fatihah. Setelah dia bisa membaca Al-Fatihah dengan sebab ajaran kita, ini sunnah hasanah. Kenapa jadi sunnah hasanah? Karena nanti insya Allah dia akan sholat minimal 17 rakaat dia sholat. Dan setiap sholat dia baca 17 kali Al-Fatihah. Maka 17 kali Al-Fatihah yang dia baca itu kita dapat cipratan pahala. Makanya ada satu dokter, seorang dokter lulusan S3 Syekh yang ilmunya Masya Allah. Tapi beliau ini di Saudi ini. Beliau ini disuruh ngajar, tidak mau. Disuruh jadi imam, tidak mau. Disuruh jadi khatib, tidak mau. Apa yang dilakukan beliau? Ngajari Al-Fatihah anak-anak kecil. Ini dokter syekh besar ini. Kerjaannya cuma ngajari Fatihah anak-anak kecil. Diajarkan Al-Fatihah. Kenapa wahai syekh? Kok Anda melakukan yang seperti ini? Ya ini tadi. Nanti dia akan pakai untuk sholat-sholat mereka. Dan setiap sholat yang mereka lakukan, saya akan mendapatkan bagian daripada bacaan Al-Fatihah mereka. Nah ini, kita harus cerdasnya di situ Pak. Atau mungkin kita melihat di satu lingkungan ada sesuatu yang mungkin tidak pas, tidak pernah mereka lakukan, kita biasakan. Kita biasakan, sunnah-sunnah yang dimatikan ini kita biasakan. Oh ini kok biasanya harusnya seperti ini. Di masyarakat ini kok tidak dilakukan. Sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka dengan cara yang baik. Akhirnya insya Allah semua ini akan ditiru oleh orang-orang. Contohnya aja sudah. Zaman dulu udah ada orang baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Ya kalau yang dibaca malam Jumat kan selain Al-Kahfi. Tapi kemudian datang orang-orang yang sudah menghidupkan sunnah ini kembali dihidupkan oleh mereka. Diajarkan, oh kalau malam Jumat atau hari Jumat itu baca Al-Kahfi diajarkan oleh mereka. Ini sunnah hasanah namanya. Jadi makna sunnah hasanah itulah sesuatu ini sudah ada dalilnya, tapi dia tertutup mati, tidak dikerjakan oleh orang lagi. Lalu ada orang yang menghidupkannya kembali. Ini makna pertama. Makna kedua adalah orang yang menjadi pelopor. Orang yang menjadi provokator untuk melakukan sebuah kebaikan, maka itu disebut sebagai sunnah hasanah. Yang jadi provokatornya, tapi provokator kebaikan, ya kan? Ini namanya sunnah hasanah. Nah, ini gambaran tentang sunnah hasanah. Akan tetapi ada beberapa kelompok yang menjadikan dalil ini tadi sunnah hasanah man sanna fil islami sunnatan hasanatan ila akhirih. Ini sebagai dalil untuk mengadakan perbuatan yang tidak diajarkan pada awalnya oleh Nabi, lalu dia katakan ini sebagai bid'ah hasanah. Dan di kalangan ulama Syafi'iyah itu terkenal ada pembagian bid'ah ini menjadi dua. Bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah munkarah. Ini bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek. Ini di kalangan ulama Syafi'i ini ada pembagian seperti ini. Tapi kalau kita lihat kembali pembagian mereka ini tidak seperti yang dipraktekannya oleh orang-orang pada hari ini. Kenapa? Yang dikatakan Syafi'i bahwasanya yang disebut dengan bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah itu yang cocok dengan syariat, sama dengan yang dikatakan oleh Rasulullah ini tadi atau yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah menurut Syafi'i adalah bid'ah yang cocok dengan syariat. Atau paling tidak
ada dalilnya secara umum seperti tadi, contohnya baca Quran dengan tadarus. Kan tidak ada itu di zaman Nabi, tapi dalilnya ada secara umum. Nah ini, seperti ini yang dimaksud oleh Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Tapi kan kita kada, setelah mendengar bid'ah hasanah langsung ngarang. Mulai pertama A sampai Z itu semuanya karangan. Tidak ada sedikit pun sandarannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut sebagai bukan bid'ah hasanah. Tapi kalau bid'ah mungkarah atau bid'ah mazmumah menurut orang-orang Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah adalah sebuah amalan, sebuah bid'ah yang tidak bersandar bahkan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya cocok, tapi pada prakteknya tidak seperti ini yang dipraktekkan. Prakteknya itu ngarang 100%. Ya kan? Tidak ada embel-embelnya, syariatnya jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh paling mudah tadi, seperti ngaji tadi, tadarus di masjid. Bagus, mengumpul di masjid seperti diajarkan oleh Nabi. Tapi ditambahi lagi nanti. Kalau habis ngaji kayak ini, habis kayak ini, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Kan ada tambahannya macam-macam, akhirnya jadi panjang. Nah ini yang tidak dibenarkan. Nah ini, kebanyakan orang membagi bid'ah menjadi hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini seperti itu. Akan tetapi ini tetap perkara-perkara yang sudah terjadi sangat lama. Akhirnya susah bagi kita ini untuk merubah keadaan karena orang sudah punya pemahaman yang seperti ini. Maka cara yang terbaik adalah mendakwahi dengan cara-cara yang baik. Jadi jangan gampang-gampang juga kan. Orang dakwah itu kan ada caranya juga. Nanti di bab berikutnya ini ada tentang cara untuk berdakwah itu seperti apa. Ada cara-caranya untuk berdakwah ini tadi yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya kira-kira tentang sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mungkin ada yang ditanyakan? Tadi jelaskan lagi. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan para ulama berkaitan dengan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Tapi yang intinya ini pelajaran bagi kita itu yang pertama untuk bersegera di dalam beramal. Artinya kalau ada suatu amal yang kita mampu untuk melakukannya, maka bersegeralah. Karena orang yang bersegera ketika apa yang dia segerakan ini ditonton oleh orang lain, lalu orang lain mengikuti dia untuk beramal itu juga, maka dia dapat pahala daripada orang-orang yang mengerjakan di belakangnya. Yang kedua, ini sebagai contoh juga bagi kita bahwasanya bercerdas-cerdaslah di dalam memilih amalan, agar amalan itu menjadi amalan yang langgeng buat kita. Ya kan? Jangan cuma hendak begini aja supaya langgeng ya. Kalau ini amalannya juga yang langgeng. Ya kalau Pak Humaydi harus langgeng semuanyaan. Amalannya ini langgeng sampai orangnya mati, dia tetap mendapatkan pahala. Sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sebagai hayatus tsani, hidup yang kedua. Orangnya boleh mati. Orangnya boleh masuk dalam tanah dimakan cacing tinggal tulang, dagingnya habis. Boleh seperti itu, tapi pahala untuk dirinya tetap jalan. Makanya dikatakan umur yang kedua. Mereka ini punya 2 kali umur. Sehingga mereka tetap bisa untuk mendapatkan pahala daripada amal-amal yang mereka lakukan. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.